Ikhlas Gitu. itu bisa dilakukan dengan tutup mata, hening, memperhatikan nafas yang keluar masuk, lalu bilang dalam hati saya ikhlas, sambil seperti ada yang turun ya, seperti kita turun tangga, saya ikhlas, saya ikhlas. Jadi semua unek-unek itu kita lepaskan, kita keluarkan. Terus saja bilang saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Awalnya memang hanya kalimat afirmasi ya, karena mengulang kalimat saya ikhlas. Tapi lama-lama kalau udah masuk setengah jam misalnya, ada yang keluar tuh dari energi kita di cakra jantung itu pasti ada yang keluar karena kita memang mengeluarkannya dan kita bilang ke diri kita saya ikhlas. Saya memilih untuk ikhlas. Jadi itu perlu dilakukan untuk mengubah komponen listrik di otak kita. Kalau biasanya jalurnya A B C ya di otak kita A B C mikir itu terus A B C. Nah, ketika kita bilang saya ikhlas atau kalimat afirmasi lainnya, kita jadi mengubah jadi A B Z misalnya gitu. Jadi si syaraf otak itu juga akan bekerja berbeda ketika kita melakukan namanya afirmasi. Lalu bisa dengan mengulang terima kasih. Mulailah mengatakan terima kasih. Kita nggak tahu apa yang ada di balik itu semua nantinya, solusinya, endingnya akan gimana. Tapi mulailah berterima kasih karena alam semesta sangat mencintai kita dan lagi memberikan solusi tercepat terbaik buat kita. Dan apa yang kita alami itu selalu yang dibutuhkan jiwa kita untuk bertumbuh. Kejadian yang kita alami saat ini selalu merupakan kejadian yang dibutuhkan jiwa kita untuk bertumbuh dalam Betul. iman, dalam kedewasaan. Jadi itu akan sangat bermanfaat untuk jiwa raga kita kalau kita bisa memaknainya, bisa menyertakan Tuhan dalam menghadapinya gitu. Saya juga sering kalau lagi doa gitu, awal-awal doa saya bilangnya saya menyerahkan, Tuhan saya menyerahkan kekesalan saya, kemarahan saya. Jadi saya hanya bilang menyerahkan, tapi saya tahu maksud dari kata menyerahkan yang saya ungkapkan itu, saya menyerahkan semuanya. Kehidupan saya, rezeki saya, masalah-masalah saya, kesalahan kemarahan saya sepanjang hari ini saya lepaskan, saya serahkan. Namanya menyerahkan kepada Tuhan itu udah nggak disimpan nama di sini, udah nggak di sini. Namanya menyerahkan ya menyerahkan gitu. Jadi dengan begitu saya merasa plong lagi, itu namanya pembersihan, grounding, release. Dan itu Betul. menyehatkan jiwa raga kita karena kita mau menyerahkannya ke Tuhan. Dari Kak Heli ya, Kak Vita, apakah normal ketika saya sedih, saya selalu membayangkan saya sedang ada di tempat masa kecil saya yang bahagia bersama almarhum ayah? Apa bisa? Bisa sih. Kenapa begitu? Karena tempat bahagia bersama almarhum ayah adalah tempat ketenangan, kedamaian. Pada dasarnya, jiwa kita itu kan nggak suka dengan ketidaknyamanan ya. Dia akan mencari tempat ternyaman, terenak gitu ya, maksudnya terdamai gitu. Ya, state kedamaiannya ketika bersama dengan almarhum ayah. Karena di sana ada rasa bahagia. Makanya ketika sedih, otomatis otak itu dia kayak scan dari jajan kalau di bahasa hipnoterapi, atau dia akan mencari membantu lah, sebetulnya bawah sadar kita tuh kan pintar ya, dia akan kayak melindungi dari rasa sedih itu dengan kemudian otomatis membayangkan bahagia bersama almarhum ayah. Jadi tuh kayak program otomatis di otak supaya tidak terlalu sedih sebetulnya. Kalau mau Nah, bilang cara kerja pikiran ya. Ya, kalau dari tapi sisi itu saya tidak cara kerja pikiran begitu. tidak menyembuhkan, Enggak, itu tidak hanya menghidupkan kesedihan, mengalihkan. Iya, hanya mengalihkan, betul. menghibur sedikit, Ya, sedikit. Kesedihan itu akan balik lagi. Kecuali kakak melepas. berhadapan dengan kesedihannya kakak, apa sih yang ditakutin? Apa yang hal apa, pikiran apa yang membuat kakak merasa sedih? Apa? Cari tahu. Lalu seperti berhadapan dengan kesedihan kakak, lalu lihat, oh ini salah satu bagian dari diri saya yang saya memilih untuk menerima kamu apa adanya, menerima kesedihan-kesedihan kita apa adanya gitu. Jadi kita perlu tahu, mencari tahu, namanya self discovery ya, mencari tahu apa sih yang bikin kita sedih, pemikiran apa yang bikin kita sedih, karena kesedihan itu hanya produk dari pikiran atau pola pikir yang keliru. Maka ketika si pikirannya diperbaiki, kesedihan tidak ada lagi, yang ada adalah penerimaan atas apa yang terjadi. Kalau udah sampai di titik itu, udah menerima apa adanya, lalu kita ingatkan diri kita bahwa kita adalah pencipta atas kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, kita menciptakan masa depan kita. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk sedih.
ya kan? Karena kehidupan kita bisa membaik kalau kita fokus ke situ. Tapi kalau kita hanya dominannya fokus ke hal-hal yang bikin kita sedih, melihat masa lalu, masa kini yang bikin kita sedih, kehidupan kita nggak akan kemana-mana gitu. Jadi perlu diatasi itu yang bikin sedih itu dicari tahu, diatasi. Saya baca lagi ya, Angel V ya. Kak Ati, Yes. apakah hal itu bukan berarti saya masih belum ikhlas ditinggal ayah? Saya sudah ikhlas, cuma ketika sedih saya save flashnya ke sana. Iya, tadi saya bilang, bukan artinya belum ikhlas ya, karena itu tadi otak bawah sadar kayak melindungi. Jadi apa ya, lebih ke supaya tidak terlalu sedih. Jadi dia langsung otomatis menekan sih, sebetulnya itu menekan rasa sedihnya dengan mengalihkan. Makanya tadi Angel V bilang perlu diselesaikan, perlu dibereskan dengan menerima dan melepaskan rasa sedih tersebut. Harus diberesin itu. Kecuali sedihnya karena ingat pas Bapak meninggal. Nah, itu belum ikhlas. Nah, jadi betul. kami bertanya, sedihnya tuh karena apa? Dari Kak Lina Fortuna Rich ya. Saya menyerahkan kekhawatiranku sama Allah. Tapi tetap aja pikiran ke situ-situ lagi, ke situ-situ lagi. Kalau yang namanya menyerahkan sebetulnya udah melepaskan pikiran sih kalau menurut saya ya. Jadi pikirannya pun udah lepas. Kalau masih ke situ-situ berarti masih melekat dengan pikiran itu, sehingga sebenarnya belum diserahin, kayak Belum, itu belum. digenggam. Itu Betul belum. ya Angel V? Yes. Jadi perlu tahu tanda-tandanya. Tanda bahwa kita udah betul-betul menyerahkan, tandanya kita tidak mikirin itu lagi, tidak terganggu dengan hal tersebut, sudah merasa plong, hati, pikiran plong, itu berarti kita sudah surrender total sama Tuhan. Itu hanya kebiasaan kakak berpikir. Itu kebiasaan otak kiri kakak aja. Maka dengan rajin KC sama DF, pasti pikiran akan lebih tenang. Maka kalau pikiran belum tenang, berarti latihan KC sama DF-nya belum maksimal. Gitu. Itu tandanya. KC, silakan ditulis ya. Tuhan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Tuhan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Tuhan bisa diganti Yesus atau Allah atau Dewi Kuan Im atau Dewi Laksmi atau Sang Hyang Widi, pokoknya aku mengasihimu, M-nya huruf besar, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Itu KC. Dihafalkan kapanpun dimanapun, kalimat cinta atau KC, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Fokus ke area dada, rasakan ada energi Tuhan di cakra jantung kita, di sanubari kita, seperti bayanginnya ke sini. Tuhan, aku mengasihimu, aku menyesal untuk semua yang pernah aku lakukan yang keliru-keliru, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih sudah dimaafkan. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Itu untuk membersihkan cakra kita dari emosi-emosi negatif, dari tumpukan sampah batin kita. Setelah itu bersih, nanti maka aliran energi ilahi, kemudahan rezeki dan lain-lain bisa masuk ke diri kita karena kitanya udah bersih. Dan itu perlu waktu setiap hari dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi terus-terusan sekitar 3 bulan. Ya kalau itu rajin terus setiap hari sekitar 3 bulan udah akan banyak sampah batin yang keluar dari diri kita. Saya melakukannya 3 tahun setengah full. Itu udah lega banget. 3 tahun setengah. Jadi kalau baru mulai jangan berharap banyak perbaikan karena itu butuh yang namanya kebiasaan. Ya itu KC. Kalau DF itu doa freedom. Tuhan kasihanilah aku, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan selamatkanlah aku, Tuhan bebaskanlah aku. Kakak bisa pilih aja mau KC atau DF. Tapi untuk self love, memberikan cinta ke diri kita, lebih cocok yang DF. DF juga bisa kapanpun dimanapun. Ini kalau serajin dilakukan, healing akan terjadi dalam jiwa raga kita, aura kita akan membaik, kesembuhan di sel-sel tubuh kita juga akan terjadi. Jadi memang perlu rajin. Kalau mau lebih rajin, ikut kelas WA saya 100.000 per bulan. Di situ kita akan dilatih dan saling mengirimkan energi, jadi akan lebih cepat untuk memprogram alam bawah sadar dan membersihkan cakra-cakra di diri kita. Karena saya juga ada di situ. Angelika juga di situ. KC dan DF tuh luar biasa sih. Itu kalau dari sisi dari ilmu pikiran ya, itu sama, yaitu merubah program di pikiran bawah sadar kita.
Gitu. Jadi mengubah struktur sebenarnya, struktur pikiran kita diubah karena kita melakukan KC dan DF. Mau kalimat doa lain juga nggak apa-apa. Senangnya misalnya doa Bapa Kami atau doa Salam Maria atau berzikir atau mantra Gayatri atau apa. Pokoknya sebisa mungkin kita melatih pikiran kita dengan kalimat doa tadi supaya nggak mikir negatif karena kita lagi menciptakan, mewujudkan apa yang kita pikirkan. Jadi latihlah dengan diarahkannya ke Tuhan. Jadi kalau kakak mau hipnoterapi jarak jauh juga bisa dengan Angel Dika. Kalau via Zoom plus pembersihan aura bareng dengan kami juga bisa. Nanti DM aja sambil Angel Dika menghipnotis jarak jauh. Saya di saat yang sama juga saya membersihkan auranya kakak gitu. Jadi namanya tumpukan sampah emosi negatif itu menghambat cakra-cakra kita. Kalau cakranya tertutup, maka auranya gelap, maka energi ilahi kemudian rezeki nggak bisa mengalir kita karena cakranya kesumbat. Maka itu perlu dibersihkan.